Halo sobatku semua, semoga hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan kelancaran rezeki serta kesehatan. Amin. Yuk langsung kita sikat ceritanya bersama Duo Bolne. Hanya formasi penguasa tingkat 1 dan mereka merasa bisa menahan kita, kata Fei Long lalu mulai melepaskan kibasan tangannya ke arah formasi. Duar, ledakan membahana. Formasi pertahanan bergetar hebat diikuti cahaya yang menutupi area tempat formasi teleportasi yang menghubungkan area terlarang klan Qin dengan dasar jurang langit itu secara perlahan berkedip hebat. Li Tian juga ikut mengibaskan tangannya ke arah formasi. Duar, ledakan berikutnya membuat formasi pertahanan itu akhirnya runtuh. Namun hal itu sekaligus mengaktifkan formasi penyerangan. Sebuah bola energi besar dengan daya hancur yang cukup kuat jatuh dari langit menargetkan mereka. Li Tian dan Fei Long hanya mendengus merasakan daya hancur dari serangan formasi penyerangan itu. Tidak berguna, kata Fei Long lalu mengibaskan tangannya. Energi besar menyeruak dari tinjunya dan bergerak dari arah berlawanan dengan energi dari formasi penyerangan yang jatuh tadi. Duar. Dua energi besar itu bertabrakan disusul dengan menguapnya energi serangan dari formasi milik Qin San. Li Tian lalu bergerak dengan membentuk pola di tangannya kemudian menghancurkan formasi penyerangan itu. Kening kedua pria tua itu kembali mengernyit setelah dua formasi itu sudah runtuh. Mereka bisa merasakan dengan jelas daya tolak besar menghantam tubuh mereka saat mencoba mendekati area formasi teleportasi sedang berdiri. Daya tolak. Formasi apa yang coba dipasang orang-orang klan Qin untuk menghalangi serangan ke formasi teleportasi yang sudah mereka aktifkan, kata leluhur sekte Elang Emas, Kwon Xing Sheng. 4 leluhur sekte lainnya menggelengkan kepalanya. Mereka tidak pernah mendengar sebuah formasi yang bisa melahirkan daya tolak seperti ini. Li Tian dan Fei Long masih melepaskan persepsinya mencoba mencari tahu situasi di depan mereka. Meski begitu, keduanya juga baru mendapatkan situasi semacam ini. Li Tian akhirnya mencoba mengalirkan kembali energi ke tinju kanannya lalu menargetkan posisi formasi teleportasi yang terlihat aktif jauh di depannya. Pria tua itu lalu mendorong telapak tangannya ke depan dengan energinya menyeruak deras ke arah depan. Duar, kening pria tua itu makin berkerut saat serangannya bahkan mendapatkan daya tolak besar. Serangan yang dia lepaskan seperti mendapat serangan balasan sehingga meledak sebelum mencapai targetnya. Ini bukan formasi. Sepertinya ada benda yang mereka letakkan di sekitar teleportasi itu untuk melindungi teleportasi itu hingga sampai di tujuannya, kata Li Tian. Di samping Fei Long ikut mengernyit melihat serangan Li Tian tidak bisa mencapai sasaran. Aku tidak percaya tidak bisa mendekati formasi itu. Daya tolak di tempat ini setidaknya masih jauh lebih lemah dari daya tolak yang ada di jurang yang ada di sisi gunung tangga langit, kata Fei Long lalu melepaskan aura di tubuhnya. Kaki kanannya melangkah perlahan ke depan sambil menarik sebuah harta pertahanan dari cincin ruangnya. Meski dia seorang kultivator semi-kaisar, namun keahlian pria bertopeng yang sebelumnya dia hadapi di luar sana, membuatnya meningkatkan kewaspadaan di dunia tengah ini. Li Tian bersama 5 leluhur sekte mulia dan 20 kultivator utusan 2 pangeran langit hanya diam melihat Fei Long makin jauh melangkah. Mereka tahu sendiri daya tolak yang ada di depan cukup mengganggu bagi mereka yang hanya berada di alam nirwana. Meski begitu, mereka masih percaya Fei Long yang sudah berada di alam semi-kaisar bisa mendekati formasi teleportasi dan memeriksa benda yang melahirkan daya tolak itu. Fei Long terus melangkah dengan kaki yang sangat berat. Semakin dekat dari posisi formasi teleportasi yang sedang aktif, Fei Long makin merasakan tekanan yang makin besar. Energi di tubuhnya seperti dipaksa menguap oleh sesuatu yang di luar jangkauannya. Menarik, jika yang membuat daya tolak ini adalah sebuah benda, maka itu akan menjadi harta yang sangat berharga. Batinnya, dia terus melangkah dengan susah payah. Retakan bahkan bukan mulai terasa pada energi pembatas yang melindungi tubuhnya. Fei Long berhenti seketika dengan energi yang kembali meluap untuk mempertebal energi pembatas yang melindungi tubuhnya.
Dia tidak ingin daya tolak ini akan menghempaskan jauh dirinya jika energi pembatas yang melindunginya hancur. Setelah berhasil mempertebal energi pembatasnya, tatapannya menajam ke formasi teleportasi yang sudah tidak terlalu jauh di depannya. Persepsinya meluap mencoba mencari lokasi benda yang melahirkan daya tolak itu. Namun dia tidak bisa menemukan apapun selain daya tolak besar dan energi kekacauan yang berputar ganas di sekitar formasi teleportasi. Ahli formasi tingkat apa yang mendirikan formasi teleportasi seperti ini? Dia bahkan bisa menarik energi kekacauan sebanyak ini untuk melindungi sementara formasi teleportasi ini, kata Fei Long. Pedang spiritual tingkat mulia kualitas menengah muncul di tangannya. Tanpa menunggu lama, pria tua itu langsung mengibaskan pedangnya. Energi besar dengan daya hancur yang menakutkan menyeruak dari kibasan pedangnya. Whoosh! Duar! Ledakan besar membahana di sekitar formasi teleportasi saat energi pedangnya nyaris mencapai pusat teleportasi itu. Benda itu pasti ada di sisi itu, kata Fei Long saat melihat tekanan besar menghancurkan energi pedang miliknya. Dari belakang, Li Tian juga mulai melangkah ke depan dengan energi pembatas yang menyelimuti tubuhnya. Li Tian berdiri di sisi Fei Long dengan kening berkerut saat dia ikut merasakan tekanan makin berat menghantam tubuhnya. Saudara Fei, lakukan bersama, kata Li Tian. Mereka berdua tidak percaya, ada sesuatu di dunia tengah ini bisa menghalangi mereka. Jika ini benar adalah harta peninggalan, maka kemungkinan ini adalah harta kuno yang diciptakan saat dunia tengah belum menghadapi batasan kultivasi seperti saat ini. Kata Li Tian. Fei Long hanya mengangguk lalu mulai kembali mengalirkan energinya ke pedang spiritual di tangannya. Li Tian ikut mengeluarkan sebuah kipas besar dengan aura yang membuat 5 leluhur sekte agung yang berdiri jauh di belakang mereka merinding ketakutan. Senjata spiritual tingkat mulia kualitas tinggi, gumam leluhur sekte petir suci saat merasakan aura yang dilepaskan kipas yang ada di tangan Li Tian. Bentuknya tidak seperti kebanyakan kipas tangan. Kipas di tangan Li Tian jelas berukuran lebih besar. Kipas ini bahkan bisa menjadi perisai di dalam peperangan. Fei Long bersiap mengibaskan pedang spiritual miliknya, begitu juga Li Tian yang sudah mengangkat kipas besarnya. Saat Fei Long sudah mengibaskan pedangnya, energi pedang kembali terlepas menargetkan formasi teleportasi. Li Tian ikut mengibaskan kipasnya yang melahirkan dorongan deras energi pedang milik Fei Long. Duar! Ledakan besar akhirnya bisa mencapai formasi teleportasi yang sejak tadi tidak tersentuh. Cahaya pada formasi teleportasi itu terlihat bergetar hebat. Semua orang yang melihat itu menahan napas berharap serangan Li Tian dan Fei Long akhirnya bisa menghancurkan formasi teleportasi. Sayangnya, usaha keduanya belum berhasil menghentikan sepenuhnya formasi teleportasi itu. Formasi itu masih aktif meski cahayanya terlihat mulai memudar. Sialan, padahal nyaris saja kita berhasil menghentikan pengaktifan teleportasi itu, kata Fei Long. Li Tian menyipit melihat reaksi serangan mereka berdua barusan. Tadi dia belum memaksimalkan serangan daya dorong dari kipas spiritualnya itu. Dia tidak ingin formasi teleportasi itu hancur sepenuhnya hingga tidak bisa lagi terhubung dengan tempat tujuannya. Jika hancur, maka mereka tidak akan bisa mencari tahu arah dan tujuan teleportasi itu. Sementara itu di dalam formasi teleportasi yang terus bergerak, Qin San bersama Patriark Qin, para tetua klan Qin, 3 monster tua distrik barat serta para ahli formasi klan Qin mengalami guncangan besar. Qin San menyipit saat merasakan guncangan tadi. Retakan terlihat di dinding formasi teleportasi diikuti dengan menyerapnya energi kekacauan yang memasuki teleportasi. Gawat, formasi akan hancur jika energi kekacauan sudah memenuhi ruang formasi teleportasi ini, kata Qin Bo, ahli formasi klan Qin. Wajah orang-orang di dalam itu langsung terlihat panik, kecuali Qin San. Tatapan mereka lalu beralih ke Qin San. Melihat sikap tenang Qin San membuat hati mereka juga sedikit tenang. Mereka terlanjur percaya dengan kekuatan dan keahlian Qin San. Benar saja, Qin San memilih menjatuhkan tubuhnya lalu duduk bersila.
Teknik kultivasi Kaisar Langit miliknya mulai dijalankan lalu menyerap energi kekacauan yang merembes memasuki ruang formasi teleportasi itu. Patriark Qin dan yang lainnya terperangah dengan apa yang coba dilakukan Qin San. Dia menyerap energi kekacauan. Benar-benar tidak biasa, batin salah satu tetua klan Qin saat tahu energi kekacauan yang merembes memasuki ruang teleportasi malah diserap dengan sangat cepat oleh Qin San. Formasi teleportasi yang digunakan Qin San bersama Patriark Qin dan yang lainnya kembali bergetar hebat dengan retakan yang makin meluas. Qin San menyebarkan pandangannya melihat retakan yang ada dan makin besarnya energi kekacauan yang menyembur masuk ke area formasi teleportasi. Apa aku bisa mencoba menyerap energi kekacauan yang kamu serap ini? Suara Sin Sin tiba-tiba terdengar di benak Qin San. Pusat energinya menemang jauh melampaui ukuran pusat energi kultivator alam nirwana tingkat 7 pada umumnya. Namun dengan makin meluasnya retakan pada dinding formasi teleportasi, juga makin membuat energi kekacauan yang masuk makin tidak terbendung. Dia tidak mungkin terus menyerap energi kekacauan itu dan membuat energi di pusat energinya malah didominasi energi kekacauan. Apa kamu yakin ingin melakukannya? Apa tidak akan membahayakanmu? Tanya Qin San. Paling-paling aku hanya akan kehilangan satu tangkai nyala api jika gagal. Tapi jika berhasil, akan membuat satu tangkai nyala apiku akan mengalami modifikasi yang mungkin tidak pernah dilakukan api surgawi lainnya, kata api ungu itu terdengar penuh keyakinan. Qin San akhirnya mengizinkan Sixin melakukannya, sementara dia makin membuka lebar meridiannya dan menyerap setiap energi kekacauan yang memenuhi ruang teleportasi. Seharusnya kita akan sampai tidak lama lagi, kata Qin Bo dengan wajah tegang setelah merasakan energi kekacauan semakin menggila menerobos masuk ke ruang teleportasi. Patriark Qin menatap Qin San dengan penuh kekhawatiran. Dia takut, apa yang dilakukan Qin San saat ini malah akan merugikan dirinya. Dia tidak pernah mengingat dan mendengar seseorang menyerap energi kekacauan untuk meningkatkan diri. Guncangan besar kembali terjadi saat membuat retakan makin besar. Energi kekacauan yang masuk ke ruang teleportasi makin tidak terkendali. Qin San menyipit dan mencoba mengukur kemampuan pusat energinya menampung energi kekacauan itu. Tidak bisa, aku harus mengalirkan ke tempat lain. Batinnya lalu teringat dengan pagoda 9 tingkat dan dunia dimensinya. Sepertinya lebih aman jika aku mengalirkannya memasuki pagoda 9 tingkat. Senior Zhang pasti memiliki cara untuk menetralkan energi kekacauan ini saat memasuki pagoda 9 tingkat tanpa aku harus mengingatkannya. Sementara jika aku mengalirkannya ke dunia dimensiku, malah akan berpotensi menghancurkan dunia dimensi yang susah payah aku kembangkan selama ini, batin Qin San. Dia mulai membuka meridian aliran energi ke lautan kesadarannya, tempat pagoda 9 tingkat berada. Menggunakan persepsinya, Qin San mulai menuntun energi kekacauan mengalir melalui meridian yang mengarah ke lautan kesadarannya, lalu mengontrol pagoda 9 tingkat menyerap energi kekacauan itu. Bibir atas Qin San terangkat setelah berhasil mengalirkan energi kekacauan yang dia serap memasuki pagoda 9 tingkat. Patriark Qin dan yang lainnya melihat itu seperti melihat Qin San sebagai dunia lain. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyerap energi kekacauan sebesar ini memasuki tubuhnya dan terlihat masih baik-baik saja? Jika mereka berada di posisi Qin San, jangankan energi kekacauan sebanyak itu, bahkan hanya dengan sedikit energi kekacauan, hampir pasti pusat energi mereka akan meledak karena efek yang dibawa energi kekacauan itu. Bagaimana Tuan Muda Qin melakukan hal yang tidak masuk akal ini, batin Fu Jiang keheranan. Formasi teleportasi itu akhirnya terasa berhenti kemudian perlahan situasi di sekitar mereka terasa tenang. Tatapan Patriark Qin dan yang lainnya menyebar ke area luar saat pemandangan yang muncul di depan mereka bukan lagi ruang hampa, yang dipenuhi dengan aliran energi kekacauan dan energi hampa. Akhirnya kita sampai, kata salah satu tetua klan Qin sambil melepaskan napas lega. Di luar wilayah yang mereka tempati sampai, Ming Yihua, Ang Bei dan ratusan anggota klan Qin juga menatap mereka dengan penuh kelegaan.
Qin San berdiri dari duduknya lalu berjalan keluar dari pusat formasi diikuti yang lainnya. Qin San tidak berbicara satu kata pun kemudian langsung melayang memasuki dimensi kekacauan yang membatasi area dasar jurang langit dengan area atas. Dia harus memutuskan penghubung antara teleportasi yang ada di kediaman klan Qin dengan teleportasi yang ada di dasar jurang langit. Sebenarnya Qin San bisa dengan mudah memutuskan penghubung dua formasi teleportasi hanya dengan menghancurkan formasi yang ada di dasar. Namun Qin San tidak ingin kerja dua kali. Bagaimana jika saatnya orang-orang klan Qin harus keluar? Dia harus kembali mendirikan formasi yang sama. Bukan waktu yang singkat dan kekuatan jiwa yang kecil untuk mendirikan formasi itu. Karena itu dia lebih memilih menghilangkan pembatas di dimensi kekacauan yang sebelumnya ia buat untuk jalur teleportasi itu. Apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Qin San, kata Patriark Qin. Ahli formasi, Qin Bo di sampingnya menggelengkan kepalanya, tunggu saja. Dia sepertinya sedang berusaha memutus penghubung dua formasi teleportasi dengan cara lain, tanpa menghancurkan formasi teleportasi di dasar jurang langit ini, kata Qin Bo. Di area kediaman klan Qin, Fei Long dan Li Tian akhirnya bisa menembus daya tolak untuk mendekati formasi teleportasi di area itu. Tatapannya menyipit saat cahaya yang awalnya bercahaya pada formasi itu kini menguap. Mereka sudah sampai. Panggilkan ahli formasi untuk melacak keberadaan mereka, kata Fei Long yang berbalik ke 5 leluhur sekte mulia. Wajahnya terlihat muram saat tidak menemukan apapun yang membuat daya tolak yang dia rasakan sebelumnya. Sepertinya harta yang melepaskan daya tolak itu hancur dengan serangan kita sebelumnya. Daya tolak itu menghilang begitu saja dan kita tidak menemukan apapun di tempat ini, kata Li Tian. Fei Long mengangguk dengan wajah masam. Dia benar-benar merasa sudah dipermainkan oleh klan Qin. Secuil tanah gunung surgawi yang ditinggalkan Qin San di tempat itu memang sudah hancur akibat serangan mereka sebelumnya. Setelah melepaskan 3 kali serangan besar, energi dari serangan mereka akhirnya menghancurkan tanah dari gunung surgawi itu. 3 ahli formasi dari luar area terlarang klan Qin tampak bergerak mendekat, kemudian berhenti di sisi Fei Long dan Li Tian. Kekuatan jiwa ketiga ahli formasi itu menyeruak menyelimuti formasi teleportasi di depan mereka. Kekuatan jiwa ketiganya mengalir mengikuti aliran teleportasi yang aktif tadi. Wajah ketiga ahli formasi itu tiba-tiba berubah masam. Koneksi formasi teleportasi ini sudah diputuskan, kata salah satu ahli formasi penguasa tingkat 9 yang mencoba mencari tujuan formasi teleportasi itu. Di dasar jurang langit, Qin San akhirnya keluar kembali dari dimensi kekacauan lalu melayang turun mendekati rombongan Patriark Qin dan yang lainnya. Ini akan menjadi tempat yang aman untuk sementara. Dasar jurang langit ini dibatasi dengan dimensi kekacauan di area tengah. Sehingga siapapun dari puncak jurang ini akan berpikir 10 kali untuk memasuki dimensi kekacauan itu. Aku bahkan sangsi 2 kultivator alam semi kaisar itu sekalipun akan berani memasuki dimensi kekacauan itu, kata Qin San. Usai berbicara sebentar dan memperkenalkan Ming Yihua, Hang Sen, Qin Jinlong dan Lao Shizi pada Patriark Qin dan yang lainnya, Qin San pamit meninggalkan area itu. Dia ingin menuju area lainnya untuk melakukan sesuatu. Qin San ingin mengirim tubuhnya memasuki pagoda 9 tingkat, untuk memeriksa aliran energi kekacauan yang sebelumnya dia alirkan memasuki pagoda itu. Qin San duduk bersila di area yang terpisah dari area yang ditempati orang-orang klan Qin di dasar jurang langit itu. Di sisinya hanya ada Qin Jinlong yang menjaganya. Tugas yang selama ini dijalani oleh Qin Baihu kini dilakukan oleh naga emas ini. Lagi pula sudah sangat lama, dia tidak pernah menjaga tuannya saat melakukan kultivasi seperti ini. Qin Baihu sendiri masih berada di dalam dimensi kekacauan untuk memperkuat tubuhnya. Qin San yang melihat Qin Jinlong berdiri tak jauh dari tempatnya duduk hanya tersenyum. Jinlong, setelah ini aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menempa tubuhmu. Kamu sudah terlalu lama berkembang di dalam dunia dimensiku, sudah waktunya untuk mencari cara peningkatan dirimu untukmu yang jauh lebih menantang. Kata Qin San.
Qin Jinlong tersenyum sumringah mendengarnya. Dia memang sudah sangat bosan hanya mengembangkan diri dengan potensinya semata tanpa rintangan yang lebih menantang. Qin San mulai menutup mata dan membiarkan Qin Jinlong menjaganya di tempat itu. Meski dia tahu, di dasar jurang langit ini tidak akan ada bahaya yang bisa menghampirinya. Apalagi dia sudah percaya orang-orang klan Qin dunia tengah ini tidak akan mungkin mencelakainya setelah apa yang sudah dia lakukan untuk klan itu. Qin San mulai membuat kloningannya, lalu mengirim tubuh aslinya memasuki pagoda 9 tingkat. Di lantai 2 pagoda itu, jiwa penjaga pagoda 9 tingkat, Zhang Jiangwu, sudah terlihat menyambutnya. "Senior Zhang," kata Qin San sambil tersenyum ramah pada jiwa tua itu. "Anda pasti datang untuk memastikan aliran energi kekacauan yang Anda alirkan memasuki pagoda 9 tingkat bukan?" tanya Zhang Jiangwu. Qin San tersenyum lalu mengangguk pelan. "Apa Senior Zhang memiliki cara menetralkan energi kekacauan itu?" tanya Qin San saat tidak merasakan adanya sedikit pun aliran energi kekacauan saat memasuki pagoda ini. Zhang Jiangwu hanya tersenyum lalu berjalan melewati pohon besar yang menjadi tempat Qin San sebelumnya mendapatkan pengakuan sebagai Tuan Pagoda 9 tingkat. Tanpa bertanya, Qin San berjalan mengikuti jiwa tua itu, hingga mereka berhenti di sebuah tempat yang menyerupai bukit kecil yang hanya ditumbuhi rumput. "Sudah waktunya Tuan untuk memasuki lantai 5 pagoda 9 tingkat ini. Semua energi kekacauan yang dialirkan memasuki pagoda ini berkumpul di lantai 5, kata Zhang Jiangwu. Qin San mengangguk lalu membiarkan jiwa tua itu membuka pintu pagoda yang terhubung dengan lantai 5. Celah cahaya muncul di depan keduanya dengan pemandangan berbeda di balik celah. Zhang Jiangwu mengangkat tangannya mempersilahkan Qin San memasuki celah cahaya itu lebih dulu. Tanpa menunggu Zhang Jiangwu mempersilahkan dirinya untuk kedua kalinya, Qin San langsung melangkah memasuki celah cahaya tadi dengan santainya. Zhang Jiangwu ikut berjalan di belakangnya. Begitu memasuki area yang tampak dari celah tadi, Qin San menyapukan pandangannya pada pemandangan di depannya. "Ini seperti dimensi kekacauan yang ada di antara puncak dan jurang langit di dunia tengah," kata Qin San. Lantai 5 pagoda ini seperti ada 2 ruang terpisah antara tempatnya dan Zhang Jiangwu saat ini berdiri dengan satu tempat lain. Kedua tempat ini layaknya memiliki perbedaan dimensi. Qin San bisa merasakan area yang dipenuhi energi kekacauan tak jauh di depannya jauh lebih padat dibanding energi kekacauan yang ada di dimensi kekacauan jurang langit. Karena kamu sudah mengalirkan energi kekacauan memasuki pagoda, kamu pasti sudah bisa menyerap dan memanfaatkan energi kekacauan. Tapi saranku, sebaiknya kamu melepaskan semua energi kekacauan yang kamu serap di luar sana dan menarik energi kekacauan yang dinetralkan di lantai 5 pagoda ini, kata Zhang Jiangwu. Qin San menoleh dengan wajah bingung. Apa energi kekacauan di lantai 5 ini berbeda dengan energi kekacauan di kebanyakan ruang hampa, kata Qin San dengan wajah kebingungan. Dia hanya tahu perbedaan kepadatan energi kekacauan, tanpa tahu perbedaan lainnya. Zhang Jiangwu mengangguk ringan lalu membuka mulutnya. Energi kekacauan di luar sana memiliki satu kelemahan besar. Salah satunya kamu tidak akan bisa menyatukan energi kekacauan yang kamu serap di luar sana dengan energi spiritual. Hal itu membuat kamu tidak akan bisa memanfaatkan energi kekacauan itu menjadi sumber serangan yang mematikan, ujar Zhang Jiangwu. Qin San terdiam sesaat setelah mendengar itu lalu kembali membuka mulutnya. Jadi energi kekacauan yang ada di lantai 5 ini bisa aku alirkan keluar untuk disatukan dengan energi spiritual? Tanya Qin San penuh minat. Zhang Jiangwu mengangguk pelan. Benar, kamu bahkan bisa menggunakan energi kekacauan ini sebagai pengganti energi spiritual. Tapi masalahnya, setiap kamu melepaskan energi kekacauan di luar sana di luar ruang hampa maka kamu akan merusak ekosistem energi spiritual di area tempat kamu melepaskan energi kekacauan ini. Katanya, Qin San akhirnya mengangguk mengerti. Meski begitu, dia akhirnya memiliki satu tambahan senjata rahasia yang mematikan. Walaupun Qin San tahu,
dia hanya bisa melepaskan energi kekacauan saat situasinya memang sudah tidak lagi terkendali. Bagaimanapun energi kekacauan ini dampaknya sangat merusak bagi lingkungan dibanding penggunaan energi spiritual di dalam pertarungan. Qin San mulai melayang meninggalkan Zhang Jiangwu mendekati kawasan yang dipenuhi energi kekacauan yang berputar begitu ganas. Zhang Jiangwu sama sekali tidak menghentikan Qin San. Dia tertarik untuk melihat seberapa lama tuannya ini mampu bertahan di dalam area energi kekacauan itu. Lagi pula Zhang Jiangwu juga tahu jika Qin San adalah kultivator yang membudidayakan kekuatan tubuh. Setidaknya energi kekacauan ini tidak akan langsung membunuhnya. Berbeda jika dia yang membawa jiwanya memasuki energi kekacauan itu, hampir pasti dia mungkin tidak akan bertahan. Qin San berhenti di area pembatas lalu mulai mengaktifkan kekuatan tubuhnya. Setelah menarik napas panjang di melayang memasuki pembatas alami antara area yang tidak ditempati energi kekacauan dengan area yang dipenuhi dengan energi kekacauan. Qin San melayang diam membiarkan tubuhnya ditelan oleh energi kekacauan. Cahaya emas menyeruak deras dari tubuhnya menandakan energi kekacauan yang berusaha menembus pertahanan tubuhnya. Zhang Jiangwu tersenyum sumringah melihat apa yang dilakukan Qin San. Dia memang jauh berbeda dari Tuan Pagoda sebelum-sebelumnya. Kekuatan tubuhnya akan meningkat drastis dengan menempanya di dalam sana. Belum lagi dia sudah bisa menyerap energi kekacauan itu dengan pemahaman hukum alam yang dia miliki, batin Zhang Jiangwu. Jiwa tua itu terus berdiri di tempatnya sambil mengamati semua yang dilakukan Qin San. Di sisi lain, di kediaman klan Qin, pasukan besar aliansi distrik tengah yang dipimpin oleh dua jenderal Istana Langit bergerak meninggalkan kawasan kediaman klan Qin setelah meratakan tempat itu dengan tanah. Tidak ada lagi bangunan yang berdiri di wilayah itu. Aliansi ini benar-benar melampiaskan kekesalan mereka dengan menghancurkan kediaman itu. Meski suatu saat klan Qin memiliki kesempatan keluar dari jurang langit, wilayah kediaman mereka sama sekali tidak lagi layak untuk dihuni. Orang-orang aliansi ini benar-benar membuat lingkungan kediaman klan Qin sebagai area yang seperti bekas medan perang besar. Kubangan terlihat di mana-mana dengan kerusakan lingkungan yang begitu parah. Mereka tidak segan-segan melepaskan serangan dengan energi besar untuk menghancurkan tempat itu. Orang-orang itu kini bergerak ke arah Gunung Tangga Langit untuk kemudian menyeberang ke wilayah 7 klan kuno. Fei Long, Li Tian dan para leluhur Sekte Mulia dan Sekte Suci serta para pelindung agung klan kuat tampak membelah kehampaan lalu melangkah memasuki lubang hitam yang mereka ciptakan. Hal yang sama juga dilakukan oleh kultivator alam kekosongan tingkat 6 ke atas. Sementara kultivator alam kekosongan tingkat 5 ke bawah bergerak dengan cepat ke arah Gunung Tangga Langit untuk menyusul para kultivator kuat itu. Gunung Tangga Langit, ribuan orang mulai keluar dari lubang-lubang hitam itu kemudian melayang lebih rendah. Fei Long dan Li Tian termasuk dua di antaranya. Keduanya saling melirik sambil melepaskan persepsi mereka. Kenapa Tuan Utusan belum juga muncul? Dia beralasan melakukan sesuatu saat kita ke kediaman klan Qin dan sekarang dia juga belum muncul tanpa mengatakan apapun rencananya, kata Fei Long. Li Tian mendengus lalu ikut membuka mulutnya. Apa dia mengira kita berdua bukan orang yang juga diutus Kaisar Langit? Sehingga dia merasa lebih berkuasa dari kita dalam menyusun rencana di dunia tengah ini, kata Li Tian. Keduanya lalu menoleh ke 5 leluhur Sekte Mulia. Kita istirahat beberapa hari di mengarah ke sisi selatan. Tidak berselang lama, Ketua Balai Bayangan, Kun Jiazhen terlihat datang bersama satu orang lainnya. Keduanya kemudian mendarat tidak jauh dari tempat Ming Roksue dan Qin Yan sedang berdiri. Salam yang mulia, kata dua orang itu bersamaan. Ming Roksue mengangguk lalu tersenyum ramah. Apa ini Tetua Rui yang kamu maksud? Tanya Ming Roksue. Kun Jiazhen mengangguk lalu memperkenalkan Rui Sirong yang datang bersamanya. Ming Roksue mengajak pria tua dan pria paruh baya itu untuk duduk di area tempat dia biasanya menerima Kun Jiazhen. Keempatnya mulai duduk di kursi batu yang berada tidak jauh dari mulut gua kultivasinya. Jadi Anda yang selama ini berhubungan dengan putraku? Tanya Ming Roksue.
Rui Sirong mengangguk lalu membuka mulutnya, benar yang mulia. Tapi akhir-akhir ini aku benar-benar putus kontak dengannya. Pesan yang aku kirimkan ke batu pengirim pesan yang terhubung dengannya tidak pernah dibalas. Terakhir kali aku bertemu dengannya sebelum pertemuan jenius muda dunia tengah. Setelah itu, aku tidak pernah lagi terhubung dengannya, kata Rui Sirong sambil terlihat memperhatikan reaksi Ming Roksue. Wanita paruh baya itu memasang wajah cemas saat mendengar ucapan Rui Sirong. Apa jangan-jangan sesuatu sudah terjadi padanya? Aku mengira selama ini tetua Rui masih berhubungan dengannya. Apalagi ketua Kun selalu mengatakan Anda bertanggung jawab pada keselamatannya di dunia tengah ini, kata Ming Roksue. Qin Yan ikut menatap wajah Rui Sirong dan Kun Jiazhen sambil bergumam di dalam benaknya. Sepertinya adik Roksue benar. Orang-orang balai bayangan dari dunia langit ini sama sekali tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Aku merasa memang ada di antara mereka yang menyembunyikan sesuatu dan bisa saja mereka pada dasarnya terlibat dalam pengejaran yang dilakukan Zhang Bingji pada istriku. Batin Qin Yan tidak melepaskan pandangannya pada Kun Jiazhen dan Rui Sirong. Kun Jiazhen ikut menatap Ming Roksue lalu menoleh menatap Rui Sirong. Dia merasa dua orang ini sedang memainkan peran dalam percakapan mereka. Rui Sirong terlihat memasang wajah bersalah lalu berdiri kemudian membungkuk di depan Ming Roksue. Yang mulia, maafkan aku jika lalai menjaga pangeran, ujarnya. Ming Roksue menggelengkan kepalanya lalu kembali membuka mulutnya, tetua Rui. Berdirilah dan duduk kembali. Bukan salahmu jika sesuatu terjadi padanya, kata Ming Roksue. Setelah ini aku akan mencari keberadaannya. Aku berharap Yang Mulia bisa memberitahuku jika tahu di mana Pangeran Qin San sebenarnya berada. Aku sudah mencoba memeriksa ke kediaman klan Qin sebelum serangan besar terjadi di kediaman mereka, namun dia tidak ada di sana, kata Rui Sirong. Ming Roksue mengangguk lalu tersenyum ramah. Aku percaya tetua Rui bisa menemukan keberadaan Saner, kata Ming Roksue. Dia lalu mulai mengalihkan pembicaraan dan menanyakan bagaimana Rui Sirong sampai bertemu dengan ayahnya di masa lalu. Di sisi lain, di dalam pagoda 9 tingkat, Qin San sudah bertahan di dalam ruang dimensi kekacauan yang ada di lantai 5 pagoda itu selama 2 hari. Zhang Jiangwu juga masih setia berdiri di luar area energi kekacauan sambil menatap Qin San penuh minat. Saat ini, Qin San bahkan sudah duduk bersila diselimuti energi kekacauan. Dia sedang menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit dan berusaha untuk menerobos satu alam kecil di dalam pagoda ini. Setelah 2 hari menguji dan memperkuat kekuatan tubuhnya dengan energi kekacauan, Qin San merasa sudah saatnya untuk mencoba menerobos basis kultivasinya ke alam nirwana tingkat 8. Hari kembali berganti, Qin San masih duduk dengan mata terpejam. Pembatas kultivasinya mulai menipis dengan usaha yang terus-menerus dia lakukan selama berada di area energi kekacauan ini. Di dunia luar, Qin Baihu akhirnya keluar dari dimensi kekacauan yang terletak antara dasar jurang langit dan daratan di atasnya. Harimau putih itu meluncur turun dalam wujud harimau putih bersayap, lalu mendarat tak jauh dari tempat Ming Yihua dan Hang Sen berada. Nona Bos, apa kamu tidak tertarik untuk uji kekuatan denganku? Kata Qin Baihu begitu berdiri tepat di depan Ming Yihua yang sedang melatih Hang Sen. Ming Yihua tersenyum mendengarnya lalu menjawab dengan kalimat angkuh. Aku takut akan melukaimu. Lagi pula tempat ini tidak terlalu luas untuk menjadi area pertarungan kita. Belum lagi antara daratan tempat ini dan langit dibatasi oleh dimensi kekacauan. Kita tidak akan leluasa bertarung, kata Ming Roksue. Apalagi sebagian besar wilayah dasar jurang langit ini sudah ditempati oleh anggota klan Qin yang sedang membangun kediaman sementara mereka, dari pohon-pohon besar yang ada di dasar jurang itu. Qin Baihu tertawa mendengar ucapan Ming Yihua. Ucapannya tadi memang hanya basa-basi untuk membuka pembicaraan dengan Ming Yihua. Dia juga tahu, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk latihan pertarungan dengan Ming Yihua yang sekarang bahkan sudah berada di alam kekosongan tingkat puncak. Ranah kultivasi Ming Yihua setelah sekian lama berada di dunia dimensi, Qin San memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Dia bahkan sudah jauh melampaui Ang Bei yang baru berada di alam kekosongan tingkat 4. Di mana Jinlong dan bos? Tanya Qin Baihu. Ming Yihua hanya menunjuk ke arah selatan lalu lanjut melatih Hang Sen. Qin Baihu berjalan meninggalkan dua orang itu kemudian terus melangkah ke arah selatan hingga dia menemukan Qin Jinlong yang melingkarkan tubuh panjang dan besarnya mengitari area tempat Qin San sedang duduk bersila. Kamu hanya menjaga kloningan bos. Tapi gayamu seperti sedang menjaga tubuh asli bos, kata Qin Baihu menggoda Qin Jinlong. Naga emas itu menyengir kemudian berubah menjadi manusia. Senior Baihu, apa dimensi kekacauan di atas sana begitu menantang? Tanya Qin Jinlong penuh keingintahuan. Dari wajahnya, Qin Baihu tahu jika naga ini pasti tertarik menguji tubuhnya di dimensi kekacauan yang baru saja dia datangi. Kedua binatang spiritual ini saling bertukar cerita tanpa sadar, jika tubuh asli Qin San kini sudah muncul di samping kloningannya. Qin San mengibaskan tangannya lalu menghancurkan sendiri kloningannya tadi. Dia lalu berjalan mendekati Qin Baihu dan Qin Jinlong yang kini tersadar dengan kehadirannya. Bos, kamu sudah menerobos lagi, tanya Qin Baihu begitu merasakan aura yang lebih dominan dari sebelumnya dari tubuh Qin San. Qin San duduk berdua dengan Ming Yihua di area yang terpisah dengan orang-orang klan Qin. Dia banyak membicarakan hal penting mengenai situasi dunia tengah dan kemungkinan keberadaan ibu dan ayah mereka. Apa kakak sangat yakin jika ibu dan ayah sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita? Tanya Ming Yihua. Qin San mengangguk, instingnya tak mungkin salah. Setidaknya dia pernah merasakan keberadaan ibunya melalui kloningannya, saat berada di tengah danau yang ada di Gunung Tangga Langit. Sebelum menghancurkan dirinya di depan Tuan Utusan, kloningannya bisa merasakan dengan jelas aura yang familiar. Aku hanya belum tahu apa yang membuat ibu dan ayah begitu hati-hati untuk menahan diri tidak menemuiku. Sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu yang sampai sekarang belum aku pahami. Bisa saja, karena sebenarnya dia dalam pengawasan musuh yang menunggu untuk menangkap kita sekaligus, kata Qin San. Keduanya terus melanjutkan perbincangan, termasuk membicarakan perkembangan kultivasi Ming Yihua. Gadis pemilik dua akar spiritual itu kini sudah berada di alam kekosongan tingkat puncak, sedikit lagi akan menerobos ke alam nirwana. Adik Hua, aku akan memadatkan pil untukmu yang bisa membuatmu menerobos ke alam nirwana. Tempat ini menjadi tempat yang bagus untukmu menerobos. Setidaknya kamu tidak akan merasakan amarah langit, kata Qin San. Ming Yihua mengernyit mendengarnya. Selama ini dia terus-menerus menerobos tanpa merasakan amarah langit karena mendapatkan fasilitas yang tidak didapatkan kultivator lain. Dia bisa menerobos di dunia dimensi kakaknya. Meski menerobos tanpa hantaman petir kesengsaraan kabarnya lebih sulit, namun Ming Yihua sudah terbiasa dengan itu. Kakak San, apa tidak sebaiknya aku menerobos di dunia yang lebih terbuka? Aku belum pernah merasakan petir kesengsaraan. Katanya menerobos alam nirwana juga jauh lebih sulit tanpa bantuan petir kesengsaraan. Aku takut tidak bisa menghancurkan pembatas alam kultivasiku tanpa hantaman petir kesengsaraan, kata Ming Yihua. Qin San tersenyum mendengarnya. Sebenarnya kamu bisa melakukannya dengan bantuan pil yang akan aku padatkan. Hanya saja, jika kamu ingin juga merasakan petir kesengsaraan, aku akan membawamu memasuki kawasan 7 klan kuno dan menerobos di sana, kata Qin San. Ming Yihua tersenyum puas mendengarnya. Sebenarnya dia memang hanya ingin merasakan atmosfer lain dari terobosannya. Meski yakin bisa menerobos tanpa petir kesengsaraan, namun dia benar-benar tertarik melewati tantangan kebanyakan kultivator saat menerobos, yakni melawan petir kesengsaraan. Pembicaraan keduanya berakhir, Qin San berdiri dan berjalan meninggalkan Ming Yihua sendiri di tempat itu. Dia ingin melihat perkembangan pembangunan kediaman klan Qin di area lain yang ada di dasar jurang langit ini. Dasar jurang ini memang cukup luas. Jika dibandingkan dengan kediaman klan Qin, dasar jurang langit ini jelas jauh lebih luas. Tempat ini mungkin akan menjadi tempat yang sangat bagus dijadikan kediaman jika saja tidak terisolasi di dunia luar. Sayangnya,
Tidak banyak orang yang bisa melalui dimensi kekacauan yang membatasi area atas dan dasar jurang langit ini. Qin San terus berjalan hingga kakinya berhenti melangkah saat getaran pada batu pengirim pesan yang terhubung dengan Patriark Qianfan terasa bergetar di cincin ruangnya. Qin San menarik batu pengirim pesan itu lalu mendengarkan pesan yang ada di dalamnya. Bagus, setidaknya aku masih memiliki waktu untuk mengembangkan beberapa hal sebelum perang di kawasan 7 klan kuno terjadi, batinnya setelah mendengar pesan yang dikirim Patriark Qianfan. Di sisi lain, di Gunung Ilahi, Ming Roksue dan Qin Yan tampak memasuki lubang hitam yang muncul di atas gua kultivasi tempat keduanya selama ini bersembunyi di dunia tengah. Keduanya melayang lalu memasuki lubang hitam itu bersamaan. Dua orang tua Qin San itu lalu muncul di langit wilayah kediaman klan Qin yang sudah porak-poranda. Ming Roksue dan Qin Yan melayang turun lebih rendah sambil mengamati area yang sudah hancur itu. Persepsi Ming Roksue menyebar mencoba mencari aura yang bisa dia kenali. Bibir atasnya terangkat lalu mengajak Qin Yan mendarat di area yang dulunya jadi area terlarang klan Qin. Ming Roksue dan Qin Yan akhirnya sampai di area tempat formasi teleportasi yang berhubungan dengan dasar jurang langit berada. Persepsi Ming Roksue menyebar lalu menyelimuti area formasi yang sudah hancur. Dia akhirnya bisa menemukan jejak aura Qin San pada tempat ini. Anak ini pintar. Dia sepertinya sudah mengungsikan semua anggota klan Qin ke tempat yang aman. Semua rencananya berjalan lancar tanpa bisa ditebak siapapun. Bahkan aku pun mulai sulit menebaknya, kata Ming Roksue. Kenapa dia sampai melindungi klan Qin dunia tengah ini? Apa jangan-jangan klan Qin di dunia tengah ini benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Qin di dunia bawah? Kata Qin Yan. Ming Roksue tersenyum mendengar gumaman suaminya. Dia tidak mungkin sampai berusaha sekeras itu jika klan Qin dunia tengah tidak memiliki ikatan dengannya. Kalaupun memang tidak memiliki ikatan langsung, mungkin saja dia sudah menjalin kesepakatan menguntungkan dengan klan Qin. Putramu ini sangat tahu mengumpulkan kekuatan, kata Ming Roksue. Qin Yan mengangguk membenarkan ucapan istrinya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya Qin Yan. Ming Roksue terdiam tidak menjawab pertanyaan suaminya. Energi pembatas menyeruak dari tubuh Ming Roksue lalu menutupi mereka berdua. Tatapannya menyipit diikuti indera spiritual yang mulai menyebar. Ada yang mengintai kita. Sepertinya orang yang selama ini terus-menerus mengintai pergerakanku, kata Ming Roksue dengan kening berkerut. Keduanya lalu kembali melayang meninggalkan tempat itu lalu memasuki lubang hitam yang mereka bentuk dengan kibasan tangan. Di ketinggian ekstrim, Tuan Utusan tampak melayang tenang sambil mengamati Ming Roksue dan Qin Yan dengan persepsinya. Ternyata benar, dia juga belum terhubung dengan putranya, batin Tuan Utusan. Melihat Ming Roksue dan Qin Yan sudah memasuki lubang hitam, Tuan Utusan ikut menciptakan celah kehampaan lalu melangkah masuk. Pria bertopeng itu lalu keluar dari lubang kehampaan yang dia ciptakan di atas gunung tangga langit. Dia mulai melayang turun ke arah kastil yang dibangun 5 sekte mulia di area tengah gunung tangga langit. Beberapa orang yang berjaga di sekitar kastil dan melihat kedatangan Tuan Utusan menunduk memberi hormat. Tuan Utusan hanya mengangguk pelan lalu berjalan memasuki kastil. Di dalam kastil itu, 2 jenderal Istana Langit, Fei Long dan Li Tian menatap kedatangannya dengan tatapan penuh telisik. Selain 2 orang ini, 20 utusan 2 pangeran langit dan 5 leluhur sekte mulia juga terlihat berada di tempat itu. Orang-orang itu langsung berdiri menyambut kedatangan Tuan Utusan. Hanya Fei Long dan Li Tian yang tetap duduk di kursi mereka. Maaf sudah membuat 2 jenderal Istana Langit menunggu, kata Tuan Utusan lalu duduk dengan santainya di kursi kosong yang ada. Kalian bisa keluar semuanya. Ada sesuatu yang penting harus kami bicarakan bertiga, kata Fei Long pada 20 utusan 2 pangeran langit dan 5 leluhur sekte mulia. 25 orang itu mengangguk patuh lalu meninggalkan ruangan itu menyisakan Tuan Utusan, Fei Long dan Li Tian. Kamu harus terbuka sekarang, kami merasa kamu masih menyembunyikan sesuatu dari kami. Meski kamu utusan langsung Kaisar Langit, tapi kami berdua juga sama denganmu,
ke dunia tengah ini karena diutus langsung oleh Kaisar Langit Zhang, kata Fei Long. Tuan utusan menarik penutup wajahnya lalu meletakkan topengnya di atas meja di depannya. Dua orang ini sudah mengenali wajahnya, jadi tidak ada gunanya menutup wajah di depan dua jenderal Istana Langit ini. Dia menarik napas panjang lalu menghembuskannya. Aku melakukan ini agar gerakan kalian berdua terlihat lebih natural dan tidak terlihat lebih terencana untuk menjebaknya, kata Tuan Utusan. Dua jenderal Istana Langit itu mengernyit mendengar ucapan Tuan Utusan. Mereka benar-benar tidak mengerti maksud dari kalimat tadi. Tuan Utusan yang memperhatikan respon dua pria tua itu, kembali melanjutkan kalimatnya. Wanita itu bergerak penuh rencana dan sangat hati-hati. Satu kesalahan akan membuatnya kembali menghilang dari pantauanku. Aku bahkan rela melepaskan putranya padahal aku sudah bisa menangkapnya hanya karena tidak ingin membuat wanita itu memasang tingkat kewaspadaan tinggi, kata Tuan Utusan. Dua jenderal Istana Langit itu saling menatap mendengar ucapan Tuan Utusan. Maksudmu, Ming Roksue sebenarnya sudah memiliki anak di dalam pelariannya? Tanya Li Tian. Tuan Utusan malah tersenyum mendengar ucapan jenderal Istana Langit itu. Aku mengira dua jenderal datang untuk membantu Kaisar Langit Zhang mendapatkan apa yang dia cari dengan informasi yang sudah lengkap, kata Tuan Utusan. Dua jenderal Istana Langit ini benar-benar tidak tahu jika Ming Roksue sudah memiliki putra. Bagaimanapun keduanya baru terlibat dalam urusan ini saat Kaisar Langit, Zhang Bingji, mengutus mereka ke dunia tengah untuk menangkap Ming Roksue. Li Tian tampak menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar cerita Tuan Utusan. Kamu terlalu banyak pertimbangan. Dia adalah seorang wanita yang tak mungkin rela kehilangan anaknya. Kamu seharusnya menjadikan putranya sebagai pancingan untuk membuatnya menyerahkan harta yang diinginkan Kaisar Zhang, kata Li Tian. Tuan Utusan tersenyum masam mendengarnya. Anda salah jika menyebut wanita itu bisa dilemahkan dengan memanfaatkan putranya. Dia bahkan rela meninggalkan putranya di dunia bawah hanya untuk lari dari pengejaran orang-orang utusan Pangeran Langit keempat di dunia bawah, kata Tuan Utusan. Dia yakin Ming Roksue juga rela melihat putranya mati asalkan dia dan harta yang dia bawa tetap aman. Pertimbanganku yang kedua, dia bisa saja akan bunuh diri dan membawa harta itu bersamanya ke neraka. Kalian juga pasti tahu dari Kaisar Zhang jika harta itu menyatu dengan pemiliknya. Dengan kekuatanku dan kekuatan dua jenderal masih belum cukup untuk membawa harta itu keluar dari tubuhnya meski tanpa persetujuan wanita itu. Hanya Kaisar Zhang yang bisa memaksa harta itu keluar meski pemiliknya tidak mengizinkan. Karena itu kita harus menangkapnya hidup-hidup, kata Tuan Utusan. Fei Long dan Li Tian terdiam. Mereka bukannya tidak tahu itu, hanya saja mereka terlalu memandang remeh keteguhan dan kekuatan Ming Roksue. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.